terakhir adalah stop politisasi agama. Dan marilah kita jalin komunikasi yang harmonis, saling membantu, saling menolong, saling berbuat baik. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya bisa didengar? Alhamdulillah sangat jelas, Ibu. Baik, dalam tema yang saya bawa adalah membangun komunikasi antar tokoh umat beragama untuk kejayaan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai dosen bahasa dan sastra, rasanya tidak elok kalau saya tidak memulai dengan pantun. Burung kenari terbang di hutan raya. Selamat pagi kepada seluruh peserta se-Indonesia. Cakep. Bunga melati harum mewangi. Mari berbagi dalam forum diskusi ini. Cakep. Cakep. Terima kasih. Saya akan memulai dengan renungan yang dibawakan dalam sepotong puisi dari Gusmus. Ini salah satu ulama panutan saya, dan saya tertarik sekali dengan puisi-puisi beliau yang sangat bernuansa nasionalis religius. Karena dalam jiwa saya memang sudah dibangun jiwa nasionalis religius, ya. Karena bagi saya seorang nasionalis pasti religius, dan seorang religius seharusnya juga nasionalis. Saya akan bacakan, semoga ini menjadi renungan bersama. Ateis dimusuhi karena tidak bertuhan. Tuhannya sama dimusuhi karena nabinya berbeda. Nabinya sama juga dimusuhi karena alirannya berbeda. Alirannya sama dimusuhi karena pendapatnya berbeda. Pendapatnya sama juga dimusuhi karena partainya berbeda. Dan partainya sama masih dimusuhi karena pilihan presidennya berbeda. Apa kamu mau hidup sendirian di muka bumi untuk memuaskan nafsu serakahmu? Puisi Gusmus ini merupakan bentuk keprihatinan dari munculnya sikap egois sekelompok umat yang menganggap saudara kita setanah air ini sebagai musuh hanya karena perbedaan dari pilihan mereka. Kelompok-kelompok ini suka memaksakan kehendaknya, suka memaksakan pilihannya, dan siapa yang tidak sama dianggap musuh, walaupun itu termasuk presiden atau pemerintah kita. Dan ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan di dalam bumi pertiwi di negeri ini. Kita bisa berintrospeksi di negara-negara sebelah sana yang membiarkan kelompok-kelompok anti toleransi memporak-porandakan negaranya sehingga sulit untuk mencapai pembangunan dan kejayaan. Jangankan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, untuk mencapai kedamaian saja sangat sulit. Keberagaman di Indonesia adalah sunatullah, merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sejak Indonesia belum merdeka. Nggak jalan slide-nya, Bu. Nggak jalan slide-nya. Oh ya, saya share screen supaya jalan. Oke. Nah, baik, saya akan melanjutkan. Itulah sebabnya keberagaman diantisipasi oleh founding father kita menjadi sebuah ideologi, yaitu ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, terutama di pasal 29. Baik ideologi maupun konstitusi ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam menjalankan dan memeluk agama serta menjalankan kewajiban ibadahnya. Nah,
Apa yang disampaikan oleh Bapak Ferdinand tadi, mungkin persoalan-persoalan itu ada di beberapa daerah. Tidak hanya di Lampung, Bandar Lampung, di Bekasi juga pernah, di Cilegon juga pernah. Kita harus mencari solusi. Apa sih sebab, yang menjadi akar masalah ditolaknya pendirian rumah ibadah? Padahal semua agama itu mengajarkan kita untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Sementara kalau kita melarang-larang, apa yang akan terjadi? Nanti akan menjadi pertikaian yang kemudian akan menyebabkan ketegangan atau konflik sosial. Dan ini sangat berbahaya bagi perkembangan bangsa dan negara. Konstitusi kita juga menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya akan bercerita tentang kerukunan umat beragama di Malang. Saya memiliki teman yang aktif di Gus Durian Malang. Di Malang itu ada Gus Durian, yang di dalamnya pengurus-pengurusnya ada dari pendeta, ada dari agama Islam, ada dari agama Katolik, Hindu, Buddha, bahkan beberapa aliran kepercayaan juga menjadi anggota di dalamnya. Kalau kita melihat gambar di sini, ada gambar Masjid Jami' dan gereja Emmanuel ya. Nah, kedua tempat beribadah ini sangat rukun. Mereka saling bekerja sama. Nah, ketika Masjid Jami' akan melaksanakan sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, yang jumlahnya meluber sampai ke jalan raya dan sampai menutup jalan gereja, walaupun itu misalnya dilaksanakan di hari Minggu, ini pengurus masjid akan meminta izin kepada pengurus gereja untuk diizinkan sholat di halaman gereja. Dan pemimpin gereja juga mengizinkan. Demikian juga ketika pemimpin gereja ini akan menyelenggarakan ibadah misa bersama. Di gereja ini agak terbatas tempat parkirnya dan juga minta izin kepada pengurus masjid untuk mengizinkan jemaatnya parkir di depan masjid. Demikian juga dengan gereja yang ada di depan Masjid Sabilillah Malang. Ketika mereka akan menyelenggarakan ibadah misa, mereka juga minta izin kepada Masjid Sabilillah untuk meminjamkan halamannya, digunakan sebagai halaman parkir para jemaat. Kehidupan yang seperti ini di Malang sangat luar biasa, karena itu wajar kalau Malang ini menjadi barometer kerukunan beragama. Sehingga banyak sekali kemarin peserta dari modul Nusantara, pertukaran mahasiswa mereka yang dikirim ke Malang untuk belajar kebinekaan. Karena memang saya melihat di Malang ini sangat harmonis, tidak pernah ada konflik antar ras, antar suku maupun antar agama. Ada di sebuah desa di Sitiharjo, di Kabupaten Malang, desa kecil, tetapi kehidupannya sangat damai dan nyaman. 95% itu beragama Kristen. Tetapi ketika ada sekelompok kecil, masyarakat akan membangun masjid. Maka masyarakat Kristen ini bersama-sama membantu saudaranya yang beragama Islam itu untuk mendirikan masjid. Dan ini alangkah indahnya terjadi di Nusantara kita tercinta ini, di Indonesia tercinta. Sehingga tidak menimbulkan konflik, tetapi justru menimbulkan perdamaian yang sangat bagus untuk terus diperkembangkan. Nah, sekarang apa yang menjadi akar masalah sehingga kita masyarakat itu menolak didirikannya suatu rumah ibadah? Ada beberapa alternatif, mungkin bisa terjadi karena ada fanatik agama yang berlebihan. Fanatik agama itu bagus untuk supaya kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, tetapi harus disertai dengan sikap toleransi. Karena agama juga mengajarkan toleransi. Semua agama mengajarkan toleransi. Kita tidak boleh mengganggu peribadatan orang lain atau tidak boleh menghalang-halangi orang lain beribadah. Sesuatu yang berlebihan itulah yang tidak baik. Dan Tuhan tidak suka sesuatu yang berlebihan. Karena yang berlebihan itu menunjukkan sikap sombong. Dan Tuhan tidak mau ada orang yang menandingi Tuhan, yang bersikap sombong. Yang kedua, mungkin terjadi misperception
jika terjadi misperception atau salah tafsir terhadap agama-agama yang lain, sebaiknya harus berliterasi, mencari tahu, berdiskusi, ya, supaya tahu apa sih sebetulnya yang menjadi hakikat, yang menjadi tujuan utama dari agama lain. Saya kira karena saya beragama Muslim dan saya belajar dari Al-Quran, itu banyak sekali ayat-ayat yang mengajari kita untuk berbuat baik dan berbuat adil. Nah, jika yang terjadi adalah politisasi agama ini yang sangat berbahaya. Karena agama tidak menjadi sesuatu yang adiluhung, yang luhur lagi ketika dipolitisasi, dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan atau untuk memperoleh keuntungan oleh oknum-oknum tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, mereka ini biasanya kalau sudah mencapai kekuasaan atau sudah mencapai keuntungan yang diharapkan, mereka tidak akan menunjukkan perilaku-perilakunya yang sesuai dengan agama yang diyakininya. Banyak sekali ketika kita misalnya memilih partai yang mepolitisasi agama, kemudian kita melihat ada wakil yang kita pilih ternyata tidak menunjukkan sikap sebagaimana agama yang kita yakini, seperti korupsi, kemudian berbuat zina, memamerkan istri yang banyak, misalnya, itu sangat menyakiti masyarakat. Mohon di-mute yang lain, Ki. Yeah. Politisasi agama itu tidak sama dengan politik yang berlandaskan agama. Kalau politik yang berlandaskan agama ini akan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Karena apa? Karena politisinya akan selalu bertindak sesuai dengan ajaran yang diyakininya. Politisi tersebut akan mendahulukan kerukunan, kedamaian, ya, toleransi, dan sebagainya. Kan agama dan kerdil. Karena agamanya dijadikan alat kecil, ya, alat untuk memperoleh kekuasaan, untuk bisa menjadi DPR, untuk bisa menjadi presiden, untuk bisa menjadi bupati, untuk bisa menjadi gubernur menggunakan alat agama. Nah, cara yang seperti ini sangat tidak terpuji karena agama hanya dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan saja. Oleh karena itu, kepala daerah tidak boleh tunduk pada kaum intoleran. Harus tunduk kepada ajaran agama dan konstitusi yang berlaku di negara kita. Pemeliharaan kerukunan umat beragama itu menjadi tanggung jawab bersama. Kita sebagai anggota masyarakat, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan komunitas-komunitas ataupun organisasi-organisasi agama. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri seharusnya itu direspon menjadi sesuatu yang positif untuk memelihara kerukunan beragama. Bukan justru untuk menimbulkan konflik antar umat beragama. Karena itu pemilihan anggota FKUB seharusnya dipilih orang-orang yang memiliki jiwa nasionalis religius. Orang-orang yang betul-betul menjalankan agamanya sesuai dengan perintah Tuhan, dan orang-orang yang menjalankan konstitusi sesuai dengan konstitusi negara kita. Pembentukan FKUB ini harus dilandasi oleh sikap toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran, serta kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mohon izin Ibu, waktunya 2 menit lagi. Baik. Setelah begitu saya akan lebih cepat lagi. Nah, seharusnya ini agak terganggu, ada gangguan suara, ya. Nah, seharusnya para kepala daerah itu memfasilitasi, memediasi forum kerukunan umat beragama itu
yang ada di wilayah-wilayahnya untuk menerapkan keputusan dua menteri, keputusan menteri bersama ini. Yang saya juga sepakat dengan Pak Ferdinand bahwa kesepakatan ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi itu adalah yang tertinggi, apalagi bertentangan dengan ideologi yang sudah menjadi dasar negara kita. Nah, memberdayakan forum kerukunan umat beragama untuk menyelesaikan konflik antar agama di masyarakat ini harus dibangun dengan cara komunikasi yang bagus. Kemudian dari hasil musyawarah ini harus dibangun pula komunikasi yang harmonis antara FKUB dan pemerintah dalam rangka pendirian ibadah. Seperti tadi yang saya dengar, ada ternyata direspon oleh Bapak Presiden karena Pemdanya mungkin tidak merespon, terlalu telat di dalam merespon gitu ya. Nah, ini di dalam kitab Al-Quran itu juga dijelaskan bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku adil. Dan karena berbuat adil adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian ada surat An-Nahl, ada surat Muntahanah yang juga memerintah kita untuk berlaku adil dan menghindari permusuhan, perbuatan keji dan kemungkaran. Lalu Al-Maidah ayat 48 ini mengutus kita ya untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jadi kita diciptakan bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, itu untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, bukan berbuat keonaran. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad juga dijelaskan yang mempertegas bahwa sesungguhnya kasih sayang itu bukan hanya di antara kamu saja, sayang kepada seluruh umat manusia dan alam semesta. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian dijelaskan pula, tebarkanlah kasih sayang kepada semua umat, maka engkau akan dikasih seluruh makhluk langit atau para malaikat. Ini ayat-ayat toleransi. Nanti kalau ada pertanyaan akan saya sampaikan karena waktunya sudah sangat terbatas. Terakhir adalah stop politisasi agama, dan marilah kita jalin komunikasi yang harmonis, saling membantu, saling menolong, saling berbuat baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tutup juga dengan pantun, burung kutilang, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Oke.